الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Di Allah mengatakan dalam kitab sucinya bahwa penduduk-penduduk kampung yang berbuat jahat menentang para rasul, mereka akan dihabiskan seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang membarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta untuk membayar nikmat Allah itu dengan cara kita melaksanakan perintahnya. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan perintah Allah. Kita salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain, di menasah-menasah dan badai-badai yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal baik kita makin hari makin bertambah banyak. Amin. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makamnya, kuburannya ada di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Beberapa hari lagi para jemaah haji yang berangkat dari Belang Bintang akan pulang ke Aceh kerana mereka dalam gelombang yang kedua. Nanti di saat mereka pulang, mari kita bertanya tentang bagaimana makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak diziarahi oleh para hujjaj dari berbagai penjuru dunia, dan bagaimana pula mereka sempat salat di Raudah di Masjid Nabawi. Katanya diatur dengan baik sehingga hampir semua orang dapat melaksanakan salat 2 rakaat di Raudah Masjid Nabawi. Kita yang belum berkesempatan untuk
naik haji pada tahun ini, mari kita bertekad dengan berbagai cara yang halal untuk dapat kita naik haji juga pada tahun-tahun berikutnya. Kalau yang sudah umur 70 tahun, kalau kita daftar pada hari ini, itu baru dapat kesempatan untuk naik haji 25 tahun yang akan datang. 70 tambah 25, 95. Tentunya susah sekali kita naik haji kalau tidak ada orang yang membimbing kita. Itu pun kalau Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, walaupun kita tidak berkesempatan untuk naik haji, kita juga turut menikmati bagaimana cerita mereka pertama wukuf di Arafah, kemudian mereka ke Muzdalifah, kemudian mereka ke Mina, untuk kemudian mereka pulang dekat dengan Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebagai rukun daripada ibadah haji itu. Mudah-mudahan mereka memperoleh haji mabrur yang tiada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka dalam bulan puasa sudah tergolong orang yang bertakwa. Waktu pulang haji mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan mereka dapat memelihara pahala yang telah diperoleh itu, sehingga mereka nanti akan menjadi penghuni syurga Jannatul Na'im. Amin. Dan mereka juga telah berdoa kepada kita, walaupun kita belum berkesempatan untuk naik haji, tapi mereka telah berdoa kepada kita agar kita menjadi salah seorang penghuni syurga. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dan kita memahaminya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kalau ingin lebih, kita akan cari orang yang lebih pintar dari kita. Kita bertanya lagi, akan mendengar penjelasan-penjelasan dari orang-orang tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban shadida kana dzalika fil kitabi mastura. Sesungguhnya penduduk sebuah kampung tidaklah mereka berbuat jahat kecuali akan dihabiskan kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka berbuat jahat. Kapan dihabiskan? Kapan dimusnahkan? Qabla yaumil qiyamah, sebelum tibanya hari kiamat. Jadi Allah mengatakan dalam kitab sucinya bahwa penduduk-penduduk kampung yang berbuat jahat menentang para rasul, mereka akan dihabiskan seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam.
mereka semuanya habis kecuali beberapa orang yang naik dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sampai-sampai anak Nabi Nuh sendiri termasuk orang yang dihabiskan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelam dalam banjir besar tersebut. Kedua, kaum Ad di saat dikirim Nabi Hud alaihi salam, mereka musnah. Yang melawan Nabi Hud musnah semua, dihancurkan semua. Kemudian kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh, mereka juga melawan Nabi Saleh dan dihancurkan semuanya. Tidak ada yang tersisa di bumi ini. Lantas Nabi Lut, kaum Nabi Lut yang mula-mula mengerjakan sebuah pelanggaran yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu mereka berhubungan sesama jenis. Datanglah malaikat yang jenis kelaminnya laki-laki kepada rumah Nabi Lut. Mereka ingin menggauli malaikat tersebut. Nabi Lut tahu itu bukan manusia. Itulah utusan Allah untuk menghabiskan kamu semua. Tapi kaum Nabi Lut, waktu dikatakan oleh Nabi Lut, itu ada anak-anak perempuan, kawin dengan mereka. Mereka berkata, kami tidak ingin anak perempuan, kami ingin sesama jenis laki-laki, sesama jenis laki-laki, atau perempuan sesama jenis perempuan. Tidak tahu bahwa yang datang itu adalah para malaikat. Jadi cerita tentang umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ada yang dihabiskan semuanya, yang diberi nama dengan istisal. Itu satu istilah. Kalau istisal itu habis sampai ke akar-akarnya. Kaum Nabi Nuh habis, kaum Nabi Hud habis, kaum Nabi Saleh habis, kaum Nabi Lut juga habis semuanya. Kemudian kata Al-Quran, au mu'adzibuha azaban syadidan, atau kami azab mereka dengan azab yang pedih. Itu terjadi di semua umat Nabi. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak ada azab istisal, dihabiskan semuanya, tidak. Kenapa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Surat An-Anfal ayat 33. Tidak mungkin Allah menghabiskan semua umat Nabi Muhammad karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan Rasulullah Nabi Muhammad yang melebihi nabi-nabi yang lain. Umatnya tidak bisa dihabiskan semuanya, sementara umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh dan umat Nabi Lut dihabiskan semuanya, kecuali beberapa orang yang beriman tinggal bersama para nabi. Kana dzalika fil kitabi mastura. Ketetapan itu sudah termaktub dalam Lauh Mahfuz bahwa umat ini akan dihabiskan sebelum hari kiamat. Umat yang telah saya sebutkan tadi, dan banyak lagi umat-umat yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim pernah
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat yang berbunyi, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Kami tidak menzalimi mereka, kecuali mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kaum Nabi Nuh dihabiskan semuanya, kaum Nabi Hud dihabiskan semuanya, bukan karena Allah menzalimi mereka, tapi Allah mengatakan kejadian itu akibat dari apa yang mereka kerjakan. Fahasabnaha hisaban syadida. Kami hisab mereka dengan hisab yang berat. Wa'adzabna azaban nukra. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Fadzaqat wabala amriha. Mereka merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan. Wa kana aqibatu amriha khusra. Akibat dari pekerjaan mereka itu merugi kepada mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya. Satu hari orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kuffaru Quraisy yaquluna ya Muhammad. Mereka datang dan mereka berkata kepada Muhammad, "Innaka taz'umu annahu kana qablaka anbiya'u minhum man sukhirat lahu rihu." Kamu mengatakan bahawa sebelummu ada para nabi dan nabi itu dimudahkan menggunakan angin. Wa minhum man kana yuhyil mauta. Ada para nabi yang menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa alaihi salam. Fa in sarraka an nu'mina bika. Kalau engkau gembira, kami akan beriman kepadamu ya Muhammad, wa nusaddiqaka, dan kami benarkan dakwahmu. Fad'u rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu, an yaj'ala lana safa zahaban, supaya Allah menjadikan bukit Safa itu emas semuanya. Itu sebagai mukjizat. Kalau yang lain sukhirat lahu rih, bisa diatur angin kepadanya, itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Yuhyil mauta, Nabi Isa alaihi salam. Kami sekarang minta kepadamu Muhammad untuk kamu berdoa kepada Tuhanmu, an yaj'ala lana safa zahaban, untuk Allah menjadikan bukit Safa. Dan kita yang pernah berhaji sudah pernah sa'i dari Safa ke Marwah, tahu bagaimana bukit Safa. Yang minta bukit Safa itu dirubah menjadi emas semuanya. Fa ajaballahu an hadhihi syubha biqaulihi. Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman Allah yang tadi saya bacakan, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Allah menjawab, ada kaum yang kami habiskan semuanya, ada kaum yang kami azab sebelum datangnya hari kiamat. Kalau diminta dan Allah mengabulkan permintaan mereka, tapi mereka tetap tidak beriman, sudah dapat dipastikan mereka akan diazab dengan azab yang menghilangkan semua keturunan mereka, seperti keturunan kaum Nabi Nuh, Nabi Lut,
Nabi Hud dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad waktu disuruh berdoa tidak berdoa, kerana tahu kalau Allah akan memperkenankan doa Nabi Muhammad SAW, dan akibatnya terjadi kepada kaumnya yang meminta tapi mereka tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah memberi contoh sebuah kampung yang dulunya aminatan, aman, mutmainnah, tenteram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, rezekinya datang dari berbagai penjuru. Fakafarat bi an'amillah, lantas mereka kufur. Nikmat banyak, rezeki banyak, tapi mereka tidak mau salat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau naik haji. Fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah akan memberikan kepadanya bencana wal khauf, rasa takut, bima kanu yasna'un, terhadap apa yang mereka kerjakan atau karena apa yang mereka kerjakan. Ini dalam surat An-Nahl ayat 112. Jadi beginilah, kalau doa Nabi kepada Allah pasti mustajab, dan kalau diberikan kepada pengikut-pengikutnya lantas pengikutnya tidak berterima kasih, bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut, Allah akan mendatangkan azab, baik azab istiqsal atau azab yang kuat. Tetapi Nabi Muhammad tahu dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukit Safa itu dirubah menjadi emas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung ayat 59. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidak ada yang menghalangi kami, kata Allah, untuk mengirim mukjizat kepada para nabi. Tetapi mukjizat itu didustakan oleh kaumnya. Nah, begini. Nabi Sulaiman ada mukjizat, Nabi Ibrahim ada mukjizat, Nabi Nuh ada mukjizat. Tapi mukjizat itu tidak membawa kaumnya untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh mereka. Akibatnya apa? Mereka akan diazab. Karena mukjizat sudah diperlihatkan, tapi mereka tidak mau beriman juga. Seperti wa ataina samudan naqata mubsirah, kami datangkan kepada Nabi Saleh kaum Samud, kami datangkan kepada kaum Samud yaitu naqah, unta. Unta itu adalah mukjizat Nabi Saleh, mubsiratan, mereka dapat melihat. Mereka berpikirnya tidak seperti kita berpikir. Kita membaca Al-Quran itu mukjizat, tapi mereka tidak. Diminta mukjizat, langsung datang seekor unta yang kalau unta lain lahir kecil, besar, ini tidak langsung besar keluar dari sebuah gunung. Namun mereka tidak juga beriman kepada Nabi Saleh. Oleh sebab itu
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala an-nasu, para manusia yang ada berkata kepada baginda Rasulullah SAW, lau ji'na bi ayatin kama ja'a biha Salih, kalau engkau mendatangkan kepada kami sebuah mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Saleh wan nabiyun, dan nabi-nabi yang lain, kalau ini, faqala Rasulullah, in syi'tum da'utullah, kalau kamu benar-benar ingin itu seperti untanya Nabi Saleh, angin yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, kemudian ada mukjizat Nabi Daud, ada mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, saya pun bisa, kata Nabi. Tapi coba, in syi'tum da'utullaha fa anzalaha alaikum, kalau kamu ingin, saya akan berdoa kepada Allah dan akan diturunkan oleh Allah kepadamu. Fa in asaitum yuhlikum, fa in asaitum huliktum, tapi kalau kamu tidak juga patuh pada ajaran yang aku bawa, kamu akan dibinasakan. Binasa itu adalah binasa sampai habis 7 keturunan. Faqalu, lantas mereka menjawab, la nuridu hadha, kami tidak ingin, kami tetap seperti ini, tidak mau azab dari Allah datang yang menghilangkan semua keturunan kami. Jadi orang kafir Quraisy pada hakikatnya percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak ingin mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama dengan orang Aceh sekarang ini. Dia beriman, di KTP-nya agamanya Islam, tapi begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka tidak mau datang ke masjid atau tidak mau salat di rumah, yang tahu mereka menghabiskan waktu dengan benda-benda yang lain seperti nonton film, nonton HP dan sebagainya. Inilah kesamaan kafir-kafir dulu dengan orang-orang yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan kita ingin mereka beriman, iman mereka itu dapat mendorong mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama kita. Kalau subuh 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat dan seterusnya. Jadi mereka ikut beriman dan ikut Islam, melaksanakan perintah Allah seutuhnya. Wa ataina samudan naqata mubsiratan, kami datangkan kepada kaum Samud seekor unta betina mubsiratan, yang dapat dilihat oleh mereka. Fazalamu biha, tapi mereka menzalimi unta itu sampai disembelih unta itu, sehingga Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih. Allah berfirman dalam surat yang lain, laula ya'tina bi ayah, seandainya datang mukjizat, seandainya begini, seandainya begitu. Waktu Quran turun, beberapa ayat turun tidak sekaligus. Mereka minta Al-Quran itu turun seluruhnya, satu kitab langsung. Kalau turun kepada seorang Nabi yang diberi nama Muhammad, seorang yang tidak ada lagi ayahnya, yatim, kemudian dia orang miskin,
Mereka bilang, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada seseorang yang kaya dan orang yang punya keturunan dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas mereka mencari-cari jalan untuk tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Aceh sekarang, waktu mau dilaksanakan syariat Islam secara utuh, ada saja orang mencari-cari alasan. Kalau begini, kalau begitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal makin terlaksana Islam secara utuh di Aceh, orang akan menjadi tempat ini percontohan untuk tempat-tempat yang lain. Marilah kita sepakat sekarang untuk terus melaksanakan perintah Allah, terus mengikuti keputusan-keputusan para ulama, terus mengikuti keputusan-keputusan para cendekiawan yang ada di Aceh ini, agar kita tidak terbentur sama kita. Jangan dibilang ini keputusan orang sebelah barat, kami dari timur tidak mau ikut. Ada keputusan dari orang timur, kami sebelah barat tidak ikut. Tidak, kita semua orang Aceh sama satu suku, sama akidah kita, yaitu kita orang Islam. Jangan disamakan dengan orang-orang yang lain yang ada di luar Aceh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita sambung ayat selanjutnya. Rawa Ibnu Abbas anna ahla Makkah sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum as-safa dhahaban. Saya ulangi lagi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa penduduk Mekah datang menghadap baginda Rasulullah meminta untuk dirubah bukit Safa menjadi emas. Wa an yuzila lahum al-jibal, dan supaya Rasulullah menghilangkan gunung-gunung yang ada di Mekah, hatta yazra'u tilkal aradi, sehingga mereka menjadikan tanah yang bergunung itu untuk tanaman. Fatalaba Rasulullah dzalika min Allah, faqala Allah taala, maka Rasul berdoa, Allah berfirman, in syi'ta fa'altu dzalik, kalau engkau mau ya Muhammad, aku akan buat apa yang kamu minta, lakin bisyarat, tapi dengan syarat, annahum in kafaru ahlaktuhum, kalau mereka kufur saya akan habiskan mereka 7 keturunan. Faqala Rasulullah SAW, la uridu dzalika bal tata'anna bihim. Rasulullah mengatakan, aku tidak ingin umatku itu kena azab yang membinasakan semua keturunan mereka. Oleh sebab itu saya tidaklah berdoa kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung ayat selanjutnya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas, ingatlah ketika kami berfirman kepadamu ya Muhammad, inna rabbaka ahata bin nas, sesungguhnya Allah itu ilmunya mencakupi semua makhluk yang diciptakannya. Jadi kita hari ini sakit perut, itu Allah tahu. Yang lain banyak makan, Allah juga tahu. Di sana ada perkelahian, Allah tahu. Kenapa tahu? Karena Allah yang menciptakan makhluknya. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Kami tidak jadikan mimpi yang kami nampakkan kepadamu kecuali ujian kepada
manusia, kepada pengikut-pengikutmu dan manusia-manusia yang lain. Ini kata Allah. Jadi hadirin yang berbahagia, satu hari Rasulullah bermimpi. Apa mimpinya? Dia bersama dengan pengikut-pengikutnya pergi dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu cerita didengar oleh para sahabat, terutama orang muhajirin. Orang muhajirin itu asalnya dari Mekah, mereka hijrah ke Madinah. Sudah hampir 10 tahun mereka di Madinah. Kedengaran Rasulullah bersabda, "Aku tadi malam bermimpi bahwa aku dan para sahabatku datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah." Mereka gembira sekali. Seperti kita yang sudah hidup lama di Jakarta, lantas dibilang kita akan dibawa pulang ke Aceh. Aceh sudah kita tinggalkan 10 tahun. Kita ingin melihat kembali. Yang bak gelundung, yang rojeh ke karai pun, bak amplam yang kanan yang kibat kaino. Jadi dia melihat itu. Mereka bersegera datang bersama Rasulullah dalam rombongan untuk melaksanakan sebuah ibadah, baik umrah atau haji. Datanglah mereka. Setiba di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Di mana Hudaybiyah? Nanti waktu orang pulang haji kita tanya. Kalau kita nggak sempat pergi ke sana, kita tanya, "Hai, Hudaybiyahnya 4." Kita tanya nanti. Mereka menghadang. Terjadilah fitnah. Apa fitnahnya? Para sahabat terbagi dua. Yang satu, waktu dibilang oleh baginda Rasulullah, tahun ini kita tidak mungkin masuk. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mengatakan kita masuk tahun yang lain, tahun ini kita pulang ke Madinah." Umar bin Khattab, dia mengatakan, "Bukankah engkau seorang Rasul? Bukankah mereka itu orang kafir? Kenapa orang kafir bisa mencegah seorang Rasul?" Terjadilah fitnah, terjadilah debat antara mereka. Akhirnya yang masuk siapa? Istri baginda Rasulullah, Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, "Engkau Rasulullah tidak perlu takut. Walaupun umatmu terpecah menjadi dua, engkau bawa binatang untuk korban. Sembelih korbanmu." Rasulullah langsung menyembelih korbannya. Semua para sahabat menyembelih korban walaupun belum sampai ke Mekah. Ini yang pernah terjadi. Jadi kalau kita berbeda pendapat, marilah kita kembali kepada Al-Quran, marilah kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشركوا